Oke, assalamualaikum sobat-sobat semuanya. Kita lanjutkan saja cerita, oke? Bab 4001 sampai bab 4004. Sisa bab tinggal 34 bab lagi menjelang tamat. Terima kasih kepada para tuan dan nona yang masih setia menyimak cerita Dewa Perang Kunlun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Murong Kingsway dan Gong Sun Yueying sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Ye Junlin akan menelepon mereka dalam situasi ini. Menghadapi pengepungan banyak kekuatan sekte teratas, bahkan Gong Sun Yueying, yang lahir di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan, sangat gugup. Anda harus tahu bahwa salah satu dari 6 sekte besar yang dipimpin oleh lawan dapat membunuh Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan dalam sekejap. Bisakah aku benar-benar menangani para elit dari 6 sekte besar? Gong Sun Yueying bertanya dalam hati. Murong Kingsway, yang berasal dari latar belakang yang sederhana, semakin meragukan dirinya sendiri, dan bahkan kakinya sedikit gemetar. Ye Junlin tersenyum dan mengingatkan, apakah kamu lupa bahwa ada senjata ajaib? Gong Sun Yueying dan kedua wanita itu tiba-tiba menyadari, dan kegugupan di wajah mereka semakin berkurang. Ye Junlin awalnya meminta kedua wanita itu untuk memilih senjata kuasi magis sebagai senjata di lembah pemakaman naga, dan sekarang senjata itu akhirnya bisa digunakan. Au, pada saat ini, raungan rendah Lei Qilin terdengar. Rupanya, dia memprotes keras Ye Junlin karena tidak menjadi orang pertama yang menelepon ketika dia memiliki kesempatan bagus untuk memamerkan kesuciannya di depan orang lain. Xiao Lei, bagaimana aku bisa melupakanmu saat ini? Semua pertunjukan bagus datang di akhir, kan? Kata-kata Ye Junlin langsung membuat Lei Qilin tersenyum. Tapi wajah singa yang menakutkan itu lebih terlihat seperti setan yang menangis. Xiao Lei, ingat, jangan biarkan siapapun pergi kali ini, tunjukkan kekuatan terbesarmu. Lei Qilin mengangkat kuku depannya dan menepuk-nepuk sisik di dadanya, mengeluarkan suara yang tajam, seperti manusia yang menepuk dadanya untuk perlindungan, dan mengeluarkan beberapa jeritan bernada tinggi. Ayo pergi, Ye Junlin melambaikan tangannya, dan ketiga pria dan satu binatang itu berjalan lurus menuju kota. Tuan Ye, kita di mana? Wei Suyang bertanya dengan tergesa-gesa. Suara Ye Junlin kemudian terdengar, kalian bisa menonton pertunjukan di puncak kota. Tonton pertunjukannya. Wei Suyang dan orang-orang berkuasa lainnya dari kamar dagang Taiyi menggerakkan sudut mulut mereka serempak, sangat canggung. Karena telah datang jauh-jauh untuk membantu, tidak ada yang menyangka bahwa mereka hanya akan menjadi penonton. Bukankah gelombang bantuan ini diberikan dengan terlalu mudah? Dipimpin oleh Ye Junlin, 3 orang dan 1 binatang melayang di bawah kota dan berjalan langsung menuju kamp koalisi kamar dagang Zijin. Segera agen garis depan koalisi menemukan Ye Junlin dan yang lainnya dan segera melaporkannya ke kepala 6 sekte besar. Gangster ini benar-benar berani, dia benar-benar berani datang dan mati. Bukankah orang ini terlalu sombong? Dia berani menyerang 3 orang bersama-sama. Dia bahkan tidak menganggap kita serius. Dia tingkatkan ingatannya, semuanya, bentuk formasimu untuk menghadapi musuh. Pasukan koalisi kamar dagang Zijin bergegas keluar dari kamp dan mengatur formasi mereka, menunggu dengan tenang hingga Ye Junlin dan yang lainnya mendekat. Ho ho ho, bukan seperti angin yang bertiup dan pasir yang tertiup angin. Tapi pasir itu terbang tanpa bisa dijelaskan dan menghilang tanpa jejak saat Ye Jun mendekat. Para bandit kejam telah berkultivasi secara merajalela, dan Penatua Agung Pavilion Api Gelap telah mengajari mereka trik-trik hebat. Saat suara dingin dan tegas terdengar,
Seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut melintas ke depan formasi seperti hantu. Semua orang melihat api aneh 3 warna muncul dari telapak tangan lelaki tua itu. Karena suhu nyala api terlalu tinggi, ruang di sekitarnya terbakar dan berkerut. 3 kepala klan Zanhu juga ingin mempelajari beberapa trik pintar tuanmu. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria kuat setinggi bukit kecil bergegas ke depan formasi. Otot-otot orang kuat itu tertekuk, menunjukkan rasa kekuatan yang meledak-ledak, seolah-olah kekuatan di tubuhnya telah meluap tak terkendali. Apalagi saat lelaki kekar itu melambaikan tangannya dengan lembut, terdengar suara auman harimau yang samar-samar. Wakil Ketua Dayan Sengzai ada di sini, mohon pencerahannya. Sebuah suara menggoda terdengar, karena sosok ramping dan topeng kasa hitam pria ini, mustahil untuk melihat wajah aslinya di lusan. Suaranya sungguh menggoda, tapi dia tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Saat dia berdiri di sana, ada 2 bayangan samar yang berdiri di sampingnya. Bagaikan hantu yang muncul di dunia, membuat orang gemetar tanpa alasan. 8 Vajra Arhat dari kuil Longhu, tolong beri saya beberapa tip. 8 sosok kekar itu seperti dewa yang turun dari langit dan mendarat di tanah. Mereka melihat cahaya keemasan terang mengelilingi sosok mereka. Mereka semua mengenakan jubah biksu dengan kedua telapak tangan saling menempel, dan kepala telanjang mereka sangat jernih dan memantulkan cahaya di bawah sinar matahari, bahkan sedikit menyilaukan. Presbytery of the Holy Seminary meminta nasihat. Orang-orang ini terlihat aneh, tidak seperti manusia biasa. Terutama mata mereka yang sangat merah darah, yang membuat orang terlihat mengintimidasi. Guru, Vajra Arhat dari kuil Longhu ini mempraktikkan seni ilahi Vajra yang kuat, yang merupakan teknik budidaya fisik murni tingkat atas. Dikatakan bahwa jika Anda berlatih hingga tingkat tertinggi, Anda bisa menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Paviliun Api Gelap, mereka mengambil jurusan teknik berbasis api. Untuk langit dan bumi, kontrol elemen api sangat kuat, dan pemimpinnya dapat mengendalikan api multiwarna. Kemampuannya adalah teknik Dayan Sengzai sangat aneh, dan dikatakan dapat dipicu oleh Taoisme. Kekuatan langit dan bumi digunakan untuk itu, sehingga menyulitkan lawan untuk menahannya. Saya tidak tahu banyak tentang Akademi Roh Kudus. Klan Zanhu memiliki darah binatang spiritual. Dikatakan bahwa pada usia tertentu, garis keturunannya terbangun dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Gongsun Yueying menjelaskan kepada Ye Junlin sambil berjalan. Murong Kingsui cukup iri. Pengetahuannya jauh lebih sedikit dibandingkan Gongsun Yueying. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Biarkan mereka menyesal datang ke dunia ini selanjutnya. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Junlin bergegas keluar terlebih dahulu, mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi, dan kemudian tiba-tiba menebas dengan pisau petir. Klik, cahaya perak yang menyilaukan bersinar, dan seluruh area disambar oleh kilatan cahaya yang menakutkan, dan cahaya pedang yang ganas langsung mengenai beberapa tetua dari sekte pedang Tianyuan. Formasi pedang Tianyuan Wu Fang, ketua tetua dari sekte pedang Tianyuan berteriak dengan keras, dan yang lainnya mengerti dan segera memulai latihan mereka. Energi pedang tiba-tiba berkumpul, membentuk jaringan energi pedang yang menakutkan. Saat dia melambaikan tangannya, dia menyerang ke arah pedang Ye Junlin. Dentang, dentang, suara benturan keras antara emas dan perak bergema. Jaring pedang yang awalnya tajam dan menakutkan tiba-tiba terpotong menjadi 2,
tetapi kekuatan pedang terang itu tidak berkurang sama sekali. Cepat mundur, ketua-tetua sekte pedang Tianyuan memiliki firasat krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Para tetua lainnya menghindar ke samping, tetapi kecepatan pedangnya terlalu cepat, dan beberapa tetua diserang saat tubuh mereka masih di udara. Engah, lampu merah menyala, dan beberapa tetua sekte pedang Tianyuan terbunuh di tempat. Kekuatan Daogang tetap tidak berkurang, langsung memotong celah tak berdasar di tanah. Para elit pasukan koalisi di belakang juga menderita banyak korban dalam sekejap. Hanya dengan satu serangan, sekte pedang Tianyuan, salah satu dari 6 sekte teratas, menderita banyak korban. Bandit kasar, berhentilah bersikap sombong. Aku akan membakarmu menjadi abu. Teriak ketua pavilion api gelap dengan keras, dan nyala api 3 warna di telapak tangannya menjadi semakin kuat. Saat dia menjalankan tekniknya dengan cepat, 2 roda api yang sangat menakutkan terbentuk dalam sekejap. Nyala api membakar ruang di sekitarnya menjadi kerutan dan deformasi. Kekuatan elemen api sangat murni, dan segera dilemparkan ke arah Ye Junlin. Oke, karena kamu membandingkan api, aku akan menggunakan kekuatan elemen api untuk bersaing denganmu untuk meyakinkanmu. Kata Ye Junlin sambil mencibir. Aduh, raungan bernada tinggi terdengar. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Ye Junlin, Lei Qilin memimpin. Saya melihatnya membuka mulutnya yang berdarah, dan nyala api menyembur ke arah 2 roda api. Tertawa, nyala api membentuk seberkas cahaya, yang sangat mirip dengan efek khusus meriam api di film. Bum bum bum, api dari kedua sisi bertabrakan di kehampaan, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Dengan suara keras, semua orang melihat pilar api yang berkobar langsung menelan kedua roda api tersebut. Saat suara retakan terbakar dan ledakan terdengar, kekuatan pilar api yang berkobar terus meledak ke arah ketua-tetua pavilion api gelap. Tidak bagus, wajah ketua-ketua berubah drastis, dan dia menghindar ke samping hampir secara naluriah. Namun, pancaran cahaya yang dikeluarkan oleh Lei Qilin terlalu cepat, dan lengan kanannya terkena pilar api. Ketua-tetua berteriak, dan rasa sakit yang menusuk jantung langsung melanda seluruh tubuhnya. Melihat lengan kanan lelaki tua itu terbakar menjadi minuman bersoda, karena suhu tinggi, darah di bagian tubuh yang hilang langsung menguap. Aduh! Lei Qilin berteriak bangga pada Ye Junlin, seolah memamerkan bakatnya. Kemudian dia melihat ke arah ketua-tetua pavilion api gelap, yang juga melihat ke belakang. Saat mata kedua belah pihak bertemu, ketua-ketua dengan jelas melihat ejekan dan penghinaan di mata Lei Qilin. Bajingan sialan, ketua-tetua mengutuk. Dia adalah tetua agung dari pavilion api gelap dan sangat dihormati di sekte tersebut. Aku akan membunuhmu. Sebelum kata terakhir, kamu, keluar dari mulut ketua-ketua. Dia merasakan cahaya dingin muncul di depan matanya, dan kemudian jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Celepuk, ketua-tetua jatuh dengan keras ke tanah, dan Ye Junlin menebasnya dengan pedang naga penguburan, membunuhnya secara langsung. Semuanya, hati-hati, ini adalah makhluk spiritual tingkat raja. Jangan menghadapinya secara langsung. Orang kuat dalam koalisi memperingatkan dengan keras. Begitu banyak orang di koalisi mengalihkan target serangan mereka ke Murong Kingsway dan Gongsun Yueying. Pilih kesemek yang lembut. Namun, kali ini pasukan koalisi yang kuat berpikir salah lagi. Senjata kuasi magis di tangan Murong Kingsway dan kedua wanita itu terbang naik turun,
dan efektivitas tempur mereka puluhan kali lebih tinggi dari biasanya. Dengan berkah senjata kuasi dewa, kedua wanita itu ternyata tak terkalahkan. Tentu saja, orang-orang terkuat di sekte tersebut masih akan memberikan tekanan pada mereka. Tapi itu tidak menjadi masalah sejauh perlindungan diri. Kuil Harimau Naga Vajra, Arhat, ku dengar kamu adalah praktisi fisik murni. Ye Junlin bertanya sambil bercanda. Pemimpinnya, seorang biksu kekar, mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, senjata ajaib di tangan sang dermawan tidak ada bandingannya. Dan saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari perlindungan tubuh ajaib saya. Keterampilan. Jika kamu ingin aku melawanmu dengan tangan kosong, katakan saja, aku hanya bertele-tele, itu tidak menyenangkan. Ye Junlin mencibir dan berkata, tapi karena aku sudah mengatakan semuanya, aku akan menuruti permintaanmu dan hanya bersaing denganmu. Ye Junlin menyerahkan naga pemakaman ke tangan kirinya dan mulai bergerak. Teknik dasarnya adalah memukul King Kong dari kuil Longhu dengan pukulan keras di dada. Bagus sekali, Raja Kong dari kuil Longhu juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ye Junlin begitu teliti dalam melepaskan keuntungan dari senjata ajaib itu. Orang lain dalam duel hidup dan mati selalu mengeksploitasi kekuatan mereka dan menghindari kelemahan mereka. Tapi orang ini justru melakukan yang sebaliknya. Izinkan saya memberi Anda gambaran tentang kekuatan sihir pelindung tubuh Laoji Vajra yang juga ditinju, berniat untuk melawan Ye Junlin. Bang, gaya tinju kedua belah pihak pertama kali bertemu pada satu titik dalam kehampaan. Kemudian tinju itu bertabrakan satu sama lain. Klik. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan selama sekitar 1/10 detik, dan suara patah tulang terdengar di kehampaan. Ekspresi Vajra Arhat dari kuil Longhu tiba-tiba berubah, dan dia menemukan bahwa lengan kanannya hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan menyebar ke bahunya dalam sekejap. Engah, kabut darah meledak, dan seluruh lengan kanan Vajra Arhat hancur. Ah, rasa sakit yang menusuk hati langsung menimpanya, dan Vajra Arhat dari kuil Longhu melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Kekuatan magis pelindung tubuh King Kong yang sangat dia banggakan benar-benar dipatahkan oleh sebuah pukulan. Anda harus tahu bahwa meskipun senjata kuasi ilahi itu menebas lengannya, paling banyak hanya akan meninggalkan bekas putih yang dangkal. Gangster itu benar-benar menggunakan darah dan dagingnya untuk melukai dirinya sendiri hingga saat ini. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Larilah. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak King Kong dari kuil Longhu. Ye Junlin melukai dirinya sendiri dengan cara yang terbaik, yang tidak diragukan lagi membuat orang merasa putus asa. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Suara dingin Ye Junlin terdengar lagi. Sesaat kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang di kuil Longhu, raja utama sekte tersebut meledak menjadi kabut darah oleh pukulan Ye Junlin. Kekuatan fisik yang sangat menakutkan, gangster itu juga seorang praktisi fisik, dan tampaknya dia memiliki keterampilan yang lebih kuat. Pembalasan darah dari kepala Vajra harus dibalas. Mari kita lakukan bersama-sama. Mereka semua menyerang secara berkelompok, tapi mereka semua dibunuh oleh Ye Junlin dengan paksa. Pemandangan ini sungguh sangat menakutkan. Orang-orang kuat dari sekte lain mundur satu demi satu. Tetapi Ye Junlin, 3 pria dan 1 binatang menjadi semakin berani saat mereka bertarung, langsung membunuh pasukan koalisi kamar dagang Zijin dengan panik. Wei Suyang dan lainnya yang menyaksikan pertempuran di Xingyu Shenzong tercengang dan terpana.
Mereka sekali lagi dikejutkan dengan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Ye Junlin, terutama penampilan Murong Kingsway dan kedua gadis tersebut, yang di luar dugaan semua orang. Senjata ajaib di tangan mereka benar-benar telah meningkatkan efektivitas tempur mereka sedemikian rupa. Mereka layak menjadi ahli penempaan terbaik. Tidak ada gunanya kita tinggal di sini lagi. Ayo kembali ke kota Longyang untuk membahas situasinya dulu. Wei Suyang menyarankan, dan yang lain setuju, karena dia telah kehilangan kontak dengan grup Dewa Tai yang kuat sebelumnya. Wei Suyang cukup khawatir. Lagi pula, orang-orang itu semua dikirim oleh markas besar. Beritahu Tuan Ye saat itu, dan kami akan kembali setelah menyelidiki situasinya. Setelah Wei Suyang selesai menjelaskan, dia membawa beberapa orang kepercayaannya kembali ke kota Longyang dengan perahu awan. Adapun pasukan yang mereka bawa, mereka masih tinggal di Sekte Ilahi Xingyu untuk mempersiapkan keadaan darurat. Tidak ada yang perlu dikatakan dalam perjalanan. Ketika Wei Suyang bergegas kembali ke cabang kota Longyang, 800 anggota kuat dari kelompok Dewa Tai telah dikepung oleh Istana Laut Xingchen dan tentara surgawi lapis baja hitam. Wei Suyang, kamu kembali tepat pada waktunya. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan Sekte Ilahi Xingyu sekarang? Apakah kamar dagang Taiyimu membantu mengalahkan pasukan Raja Xiao Yao dan Bailian Tianzong sebelumnya? Sebenarnya, jawab, kalau tidak rantingmu akan hancur. Semua orang bertanya dengan dingin. Wei Suyang tersenyum pahit dan berkata, semuanya, tidak ada gunanya menjagamu di sini dengan pasukan berat. Tuan Ye membunuh Raja Xiao Yao dan Bailian Tianzong. Adapun kamar dagang Tai, mereka tidak membantu sejak awal sampai akhir. Wah, terjadi keributan. Mustahil. Menurutmu apakah kita begitu mudah dibodohi seperti anak-anak berusia 3 tahun? Wakil pemimpin Sekte Bailian Tianzong dan Raja Xiao Yao sebanding dengan kekuatan besar. Bersama dengan pasukan makhluk roh dan susunan pedang para dewa, dengan kekuatan bagaimana para bandit bisa menang? Cepat dan katakan yang sebenarnya, kesabaran kita ada batasnya. Kedua kekuatan itu sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Wei Suyang. Namun, mengingat sejumlah besar bala bantuan akan dikirim ke Sekte Ilahi Xingyu di masa depan, anggota dari dua kekuatan besar sedang menunggu kabar baik dari sekte lain. Hanya saja beberapa hari telah berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda kekuatan menyerang Sekte Ilahi Xingyu. Pada saat yang sama, beberapa orang berkuasa dari kamar dagang Zijin juga bersembunyi di kota Longyang. Mereka juga menunggu kabar terakhir penyerangan koalisi, sambil selalu menjaga kontak dengan Huang Fu Hongsheng. Huang Fu Hongsheng sudah lama tidak menunggu berita itu, dan dia hanya merasa cemas, terutama ketika dia tiba-tiba mendapat firasat buruk pada saat ini. Saat Istana Laut Bintang dan Tentara Langit Lapis Baja Hitam sedang menunggu dengan cemas, mereka tiba-tiba merasakan suara mendengung. Melihat dari kejauhan, mereka melihat perahu awan terbang di langit. Sepertinya Yunzu dari Paviliun Anyan telah kembali. Namun, adegan selanjutnya langsung membuat kaget para anggota dua sekte besar tersebut. Bersambung.